Pemirsa, gelombang pemutusan hubungan kerja yang dilakukan industri sedang dan besar di awal tahun ini berpeluang memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama tahun 2016. Ya, untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah diminta fokus terhadap industri mikro kecil yang dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. Pemutusan hubungan kerja masih menerjang Indonesia. Bukan hanya sektor minyak dan gas, industri otomotif dan padat karya pun mulai memperlihatkan adanya PHK. Badan Pusat Statistik belum bisa menilai sebanyak apa perusahaan dan jumlah tenaga kerja yang terdampak dari lambatnya pertumbuhan ekonomi. Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin mengatakan, gelombang PHK bisa dipastikan mampu membuat angka kemiskinan kembali bertambah. Menurut Suryamin, guna mengantisipasi meningkatnya angka kemiskinan, pemerintah agar fokus terhadap industri mikro kecil yang dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. Jumlah perusahaan industri mikro kecil yang ada saat ini mencapai 3,5 juta usaha. Namun Suryamin menegaskan, perusahaan asing dan pelaku usaha tidak perlu resah, sebab pemerintah sedang berusaha melakukan berbagai upaya. Upaya yang dilakukan pemerintah meliputi kemudahan perizinan investasi yang prakasai BKPM dan berbagai insentif yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Kalau PHK, ya kita juga nanti Februari akan kita survei ya. Tetapi harus juga diperhitungkan tumbuhnya kegiatan-kegiatan mikro kecil yang juga untuk 2016. Yang diakibatkan oleh penyederhanaan perizinan, iklim investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau itu bisa, makanya belum bisa, itu apakah hanya satu sisi yang mem-PHK aja, yang di bawah nanti bisa tumbuh, dan tumbuh ini tergantung juga dari kecepatan dia mem-PHK-nya berapa, nanti yang tumbuhnya juga ada, saya yakin. Karena ada kebijakan perbaikan di dalam perizinan, kemudian. Sementara itu, Direktur Industri Logam Mesin Alat dan Transportasi Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Surya Wiryawan membantah rumor tentang pemecatan besar-besaran yang terjadi di perusahaan elektronik Panasonic dan Toshiba. I Gusti menjelaskan hanya sebagian karyawan yang terkena PHK karena adanya restrukturisasi perusahaan. Sampai saat ini, Kementerian Perindustrian belum menerima data secara pasti jumlah karyawan Panasonic yang diberhentikan dari pekerjaannya. Hal yang sama juga terjadi pada produsen elektronik Jepang lainnya seperti Toshiba. Industri elektronika yang diisukan itu, yaitu Panasonic dan juga Toshiba, sampai saat ini tidak melakukan PHK massal. Yang mereka lakukan adalah apa yang disebut dengan nama restrukturisasi daripada perusahaan. Saat ini pemerintah berusaha menggenjot pertumbuhan ekonomi termasuk usaha sektor mikro kecil menengah. Pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan untuk memperketat impor bahan mentah. Kebijakan-kebijakan baru tersebut diharapkan dapat membuka banyak lapangan pekerjaan. Namun, seberapa efektif kebijakan tersebut mampu menahan laju PHK massal baru bisa diketahui pada akhir Februari 2016. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.